Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong, semakin baik. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kabar baik kita akan dasari dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Bunyinya seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segmen ini kita akan bicara khusus tentang keselamatan. Kalau pada segmen yang kemarin kita sudah bicara tentang pertobatan, bagaimana Nabi Yoel menyerukan pertobatan. Kali ini kita akan bicara tentang keselamatan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Injil mempunyai kekuatan. Firman itu mempunyai kekuatan. Firman yang saya dan saudara baca, firman yang saya dan saudara pelajari, firman yang saya dan saudara dapatkan setiap hari, mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa yang mampu menyelamatkan saya dan saudara. Nah, segmen keselamatan ini, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Bukan hanya sampai pada tahap bertobat, tetapi supaya saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu arti dari keselamatan? Apa itu keselamatan? Di dalam bahasa Yunani dikatakan soteria, yang artinya pembebasan atau mengantar dengan aman atau menjaga dari bahaya. Saudara yang terkasih, ini adalah keselamatan, dan ini yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang keselamatan, semua orang butuh keselamatan. Semua orang ingin supaya diselamatkan, karena tempat kita yang sedang kita berada saat ini, dunia ini adalah tempat transit, tempat di mana kita akan pergi ke surga, tempat untuk mempersiapkan kita untuk memasuki suatu tempat yang lebih lagi, lebih aman, lebih nyaman, yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dunia bukan tempat kekal kita. Kita di sini hanya sementara. Kita akan masuk dalam suatu kehidupan yang baru. Nah, dalam kehidupan yang baru ini kita akan masukinya melalui sebuah keselamatan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal keselamatan, saya mencatat di sini ada 3 hal, saudara yang terkasih. Keselamatan itu mempunyai satu jalan. Hanya satu jalan keselamatan. Dan keselamatan mempunyai 2 sisi, tetapi ada 3 tahap. Nah, kita akan lihat satu-satunya jalan, saudara. Bicara tentang keselamatan, hanya ada satu-satunya saja. Jalan keselamatan itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini kata Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku atau Yesus. Nah, saudara, ini adalah satu-satunya jalan. Bukan satu di antara beberapa, saudara yang terkasih. Bukan salah satu, tetapi satu-satunya jalan keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita baca tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Untuk lebih meneguhkan saudara, memastikan saudara, meyakini saudara, maka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan begini, bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan
diselamatkan hanya oleh nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi keselamatan bagi kita. Ini adalah sebuah jaminan tentang keselamatan. Nah, ini adalah bicara tentang satu-satunya jalan. Keselamatan itu adalah satu-satunya jalan melalui Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah beberapa ayat-ayat yang dapat menguatkan kita. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24 dikatakan, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan melalui Kristus Yesus. Melalui kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara yang terkasih, bahkan di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 dikatakan, karena Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang pertama adalah keselamatan itu adalah satu-satunya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat pada poin yang kedua adalah keselamatan. Bicara tentang keselamatan mempunyai dua sisi keselamatan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Saudara, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma, pemberian yang seharusnya bukan untuk kita karena kita tidak layak menerimanya. Pemberian diberikan tanpa mempunyai sebuah motivasi. Pemberian dengan tulus secara cuma-cuma. Nah, saya dan saudara menerima keselamatan itu secara cuma-cuma melalui kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia mempunyai dua sisi. Jadi sisi yang pertama adalah diberikan secara cuma-cuma melalui kasih karunia. Tetapi kita harus menanggapi itu, kita harus menerima keselamatan itu dengan iman, saudara. Keselamatan diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi kalau kita tidak menerimanya, kita tidak akan memperolehnya. Saudara, kalau menerima sesuatu dari seseorang, maka ada tangan yang memberi dan ada tangan yang menerima. Kalau tidak ada tangan yang menerima, maka benda yang akan diberikan itu akan jatuh ke tanah, tidak akan jatuh ke tangan orang. Itulah sebabnya kita perlu menanggapi, menerima kasih karunia ini dengan iman. Saudara yang terkasih, jangan katakan, iya Yesus sudah mati buat saya, Dia sudah menebus saya sudah disucikan, karyanya sudah selesai di atas tiang kayu salib, artinya sudah selesai. Saudara harus menerima keselamatan itu dengan iman. Kalau tidak, saudara, keselamatan itu akan jatuh ke tangan orang lain. Itulah sebabnya kasih karunia ini mari tanggapi kasih karunia yang Tuhan berikan dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, keselamatan ini mempunyai 3 tahap, saudara yang terkasih. Bicara tentang keselamatan punya 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap waktu lampau. Kemarin saya sudah bicara tentang pertobatan. Tahap waktu lampau adalah di mana saudara bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di mana saudara lahir baru, mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama. Itu tahap lampau, saudara. Tahap di mana saudara mengenal Tuhan secara pribadi, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara bertobat dan menyerahkan diri, lahir baru dan dibaptis, adalah tahap waktu lampau. Dan tahap yang kedua adalah tahap masa kini, tahap sekarang. Setelah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara perlu untuk menjaga akan keselamatan ini, memelihara keselamatan ini, menerima keselamatan ini, dan saudara pelihara, menjaga dengan kehidupan yang lebih baik, mengisi dengan kebenaran firman Tuhan, minta supaya dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan dan kemampuan kepada saudara untuk tetap menjaga langkah kehidupan saudara hingga pada akhirnya, pada garis akhirnya. Karena bukan garis awal, bukan start yang menentukan keselamatan kita, tetapi finish yang menentukan. Itulah sebabnya pada tahap kini perlu kita menjaga dan memelihara keselamatan dengan takut dan gentar, mengisinya dengan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani di dalam kehidupan kita. Tahap yang ketiga adalah tahap waktu akan datang.
Ketika kita menjaga dan memelihara iman kita dengan baik, pastikan saudara akan menerima mahkota yang kekal. Saudara akan dipenuhi dengan kemuliaan. Saudara akan diterima sebagai mempelai wanita. Saudara akan mendapatkan tempat yang layak dalam kerajaan surga. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara akan menerima upah dari apa yang saudara sudah kerjakan, dari apa yang telah saudara pertahankan selama ini, dari apa yang saudara sedang atau sementara melakukan selama ini. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, keselamatan bukan sekali selamat lalu selamat saudara sudah selesai, tidak. Tetapi keselamatan perlu dijaga sampai kapan? Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, sampai kita dipanggil oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan keselamatan di waktu yang akan datang pula. Ketika kita menjaga keselamatan di waktu kini, waktu sekarang, maka kita akan menikmati hasilnya di waktu yang akan datang. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mendorong saudara-saudara supaya menjaga keselamatan ini dengan baik. Isilah kehidupan rohanimu dengan hal-hal yang rohani, dengan takut dan gentar terhadap Tuhan. Saya mendorong saudara-saudara, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, terus melakukan kebenaran firman Tuhan, percaya Tuhan akan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya semua orang yang mendengar segmen ini, yang melihat segmen ini, semua kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Doa saya tetap menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Apapun yang sedang saudara lakukan, Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin, amin, amin.